Ketika sinar Gibran mampu membuat petinggi partai silau, ditulis oleh Ayas di cwar.com. Gibran sepertinya bisa menjadi sosok paling potensial untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Gibran boleh terlihat seperti fotokopi Jokowi. Gibran juga sudah punya segalanya untuk menjadi sosok paling potensial menjadi presiden Indonesia di masa depan. Pertama, Gibran sudah menjadi kader partai, yaitu PDIP. Menjadi kader PDIP bisa dianggap selangkah lebih maju untuk menjadi presiden dibanding menjadi kader partai lain. Saat ini, PDIP merupakan partai paling kuat di Indonesia. Kedua, Gibran adalah putra Presiden Indonesia 2 periode berturut-turut. Modal ini yang menjadi salah satu kelebihan Gibran yang tidak dimiliki oleh orang lain. Memang, tak selamanya putra presiden bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden. Contohnya AHY dan Tommy Soeharto. Tapi, Gibran punya modal lain yang bisa memperbesar peluangnya menjadi penerus ayahnya. Ketiga, sejauh ini kinerja Gibran masih terhitung bagus dan on the track. Jika Gibran mampu memanfaatkan kesempatan menjadi wali kota Solo dengan baik, maka karir politiknya bisa sangat cemerlang. Saya berani bertaruh, jika Gibran mampu bekerja dengan baik di Solo, maka menjadi gubernur DKI sepertinya hanya soal waktu saja. Keempat, Gibran masih sangat muda, usianya baru sekitar 33-34 tahun. Perjalanan politiknya masih sangat panjang, dia masih punya banyak kesempatan untuk meraih banyak pencapaian dalam politik. Potensi, kecemerlangan, serta sinar benderang Gibran nampaknya mulai membuat para petinggi partai silau dan kepincut. Mereka seperti tidak mau kalah start dalam mendekati Gibran. Mereka seperti sangat yakin bahwa karir politik Gibran akan sangat cemerlang. Ada beberapa petinggi partai yang mencuri start dengan mendekati atau memberi pujian kepada Gibran. Dalam politik, mendekat atau memberi pujian itu tidak mungkin kosong belaka tanpa maksud apapun. Mendekat atau memberi pujian adalah kode atau simbol yang mungkin hanya dipahami oleh sesama politisi. Politisi yang pertama mengunjungi Gibran adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar. Caimin memang mengaku hanya untuk bersilaturahmi. Alasannya, setelah resmi dilantik sebagai wali kota Solo, dirinya belum pernah bertemu dengan Gibran untuk mengucapkan selamat. Namun, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa sebuah kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh politisi mustahil tanpa maksud apapun. Maka, kunjungan Caimin di Gibran jelas ada maksud. Caimin akhirnya tidak menampik jika dalam pertemuan itu juga membincang terkait Pilkada DKI Jakarta, termasuk menitipkan NU dan PKB di Solo. Dia juga menegaskan siap mendukung Gibran untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta setelah sukses melakukan penataan di Solo. Politisi kedua yang mengunjungi Gibran adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Awalnya, Fahri dan Gibran hanya berdiskusi tentang konsep pengelolaan kota masa depan. Namun, seperti halnya Caimin, ujung-ujungnya Fahri Hamzah juga ingin menitipkan partainya di kota Solo agar dapat berpartisipasi dalam membangun kota. Saat disinggung terkait dukungan terhadap Gibran di Pilkada DKI Jakarta, Fahri mengaku pihaknya masih perlu melihat perkembangan. Namun, Fahri tidak segan-segan memuji Gibran dan menyebut Gibran tidak dipengaruhi oleh Jokowi, melainkan Jokowi yang dipengaruhi oleh Gibran. Ketiga, selain Caimin, dengan PKB-nya juga Fahri Hamzah dengan Partai Geloranya. PAN juga mulai menunjukkan sinyal mendukung Gibran. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berharap Gibran dapat sukses memimpin kota Solo sebelum berkiprah ke daerah lain. Zulkifli optimis Gibran dapat membawa perubahan lebih baik untuk masyarakat kota Solo. Sebagai orang yang menaruh harapan besar kepada Gibran, saya senang Gibran mendapat banyak dukungan. Saat ini, dia memang bisa disebut sosok paling potensial menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Sejauh ini, Gibran masih dalam posisi aman dan belum melakukan sesuatu yang kontroversi. Saya berharap Gibran belajar betul dari pengalaman politik ayahnya. Mungkin Gibran bisa belajar agar tidak sampai mendapat serangan seperti yang dialami ayahnya. Namun saya berharap Gibran tetap konsisten dan kuat pendiriannya. Jangan sampai goyah dan langsung merasa hebat ketika banyak petinggi partai yang mendukung. Dalam politik, tipu muslihat dan jebakan sudah sangat lumrah. Gibran harus jauh lebih jeli dan berhati-hati agar tidak sampai terjebak dan terkena tipu muslihat para politisi. Dasar koplak, disuruh membela diri, Rizik malah sibuk salahkan orang lain. Ditulis oleh Ferry Padli di cwar.com. Tidak bisa dipungkiri kalau kondisi kejiwaan Rizik saat ini lagi labil. Pasalnya, ia sedang menghadapi masalah yang tidak sedikit, yakni ada 3 kasus hukum sekaligus menjeratnya. Pertama, kasus bikin kerumunan di Petamburan, yang notabene kampung halamannya sendiri.
Kedua, kasus bikin kerumunan di Megamendung Bogor. Dan ketiga, kasus menghalang-halangi Satgas COVID-19 dalam menjalankan tugas. Artinya apa? Rizik sudah dipastikan tidak akan divonis bebas. Karena kalau ia dibebaskan oleh majelis hukum tentu akan menjadi janggal dan JPU tidak akan tinggal diam. Orang yang terjerat satu kasus hukum saja, kecil kemungkinan untuk bisa bebas, apalagi kalau 3 sekaligus. Kemudian, si Rizik ini juga lagi harap-harap cemas, karena 3 kasus hukum itu berpotensi membuatnya lama di penjara. Tentu, yang namanya manusia normal gak akan mau betah berlama-lama mendekam di balik jeruji besi. Sejahat-jahatnya orang dan sebanyak apapun tindak kriminal yang ia perbuat, tetap saja ia tidak mau mendekam di Hotel Prodeo dalam jangka panjang. Terbukti, pasca ditetapkan sebagai tersangka kala itu, Rizik melalui kuasa hukumnya langsung mengajukan gugatan pra-peradilan. Yang jelas, tujuannya untuk menghapuskan status tersangka yang melekat pada dirinya itu, yang muaranya ia bebas dari penjara. Hanya saja, gugatan pra-peradilannya tersebut ditolak oleh majelis hakim. Lantaran menurut hakim, penetapan tersangka terhadap Rizik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, bisa dibilang, rencananya untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024 mendatang terancam gatot alias gagal total. Padahal salah satu tujuannya pulang ke Indonesia adalah untuk mengantarkan politisi yang mirip Wan Abut itu ke kursi RI 1 bersama JK dan para kadron lainnya. Nah sekarang, si Rizik ini lagi menjalani masa persidangan. Lucunya, banyak banget drama yang diperbuatnya. Sampai-sampai drama Korea jadi gak seru lagi pasca melihat sandiwara Rizik tersebut. Mulai dari ngotot persidangannya harus dilakukan secara tatap muka, gak mau virtual, sampai marah-marah di hadapan majelis hakim segala. Drama yang dia mainkan pun cukup apik supaya tuntutannya sidang dilakukan secara offline tersebut dikabulkan. Seperti diam saja saat ditanya majelis hakim, hingga walk out atau kabur saat proses persidangan berlangsung. Kalau soal kabur-mengabur Rizik memang rajanya, hehehe. Koplaknya, tuntutannya untuk disidang secara tatap muka itu dikabulkan oleh majelis hakim. Entah apa alasannya, tapi yang pasti, ada keuntungan tersendiri yang didapatkan oleh Rizik ketika dia disidang secara tatap muka tersebut. Saat proses persidangan berlangsung, para kadron beserta pengikutnya tentu akan menggelar demo di depan pengadilan. Nah, hal ini akan menjadi tekanan tersendiri bagi majelis hakim. Belum lagi ditambah dengan para pengikutnya yang bawa senjata tajam. Seperti sopir pengacara Rizik yang ketahuan bawa pedang, tambah takutlah majelis hakim. Sehingga tidak ada pilihan lain selain dari memvonis Big Imam Kadron itu dengan vonis yang ringan. Dan majelis hakim juga rada unik. Sudah jelas-jelas Wan Rizik itu dipenjara karena kasus bikin kerumunan, malah dia disetujui untuk mengikuti persidangan secara tatap muka, yang jelas-jelas berpotensi bikin kerumunan lagi. Mungkin majelis hakim yang terhormat lupa kali ya, kalau para kadron pengikutnya itu bukan orang sembarangan, tapi orang-orang ngeyel yang meskipun dilarang sudah dipastikan akan bikin kerumunan di depan pengadilan tempat Rizik disidangkan tersebut. Nah, selain itu, dasar si Rizik ini memang gak tahu diri. Bukannya menyampaikan pidato pembelaan yang menggelegar seperti Soekarno dulu saat menjalani persidangan di Landrat, Bandung pada 1930 dengan judul Indonesia Menggugat, ia malah sibuk menyalahkan orang lain. Mulai dari Ahok, Bima Arya, Mahfud MD, hingga Jokowi disalahkannya. Padahal nyata-nyata dia sendiri yang dengan sengaja bikin kerumunan. Buktinya ada kok, yakni ia mengundang 10.000 orang di acara resepsi pernikahan anaknya. Tidak hanya itu saja, ia juga mengajak masyarakat untuk hadir di resepsi pernikahan putrinya tersebut secara langsung, yakni saat kegiatan maulid di Majelis Taklim Al-Afaf. Yang ngajaknya itu juga videonya diunggah di akun YouTube Front TV. Sementara Presiden Jokowi dan yang dituding oleh Rizik tersebut tidak pernah sama sekali mengundang warga untuk bikin kerumunan. Memang kalau orang sudah salah perasaan, langkahnya pun ikut-ikutan jadi salah. Begitulah kura-kura Rizik.